hatred. We're in the Great War now. Siapa perempuan paling cantik sepanjang masa? Dalam sejarah kuno, nama Helen of Troy bersinar paling terang, disebut-sebut sebagai wanita yang wajahnya mampu meluncurkan 1000 kapal. Tapi, siapa sebenarnya Helen of Troy ini? Apakah kecantikannya benar-benar seperti legenda, atau ada kekuatan lain di balik pesonanya? Konon, kecantikannya memicu perang berdarah selama 10 tahun antara Yunani dan Troya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia korban cinta atau hanya alat politik dalam permainan kekuasaan? Helen of Troy, wanita yang konon kecantikannya mampu meluncurkan 1000 kapal, adalah salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah kuno. Tapi siapa sebenarnya Helen? Apakah dia hanya sekadar ratu yang diculik atau seorang perempuan dengan kisah hidup yang jauh lebih rumit dan kelam? Legenda mengatakan bahwa kecantikannya begitu memukau hingga menjadi alasan pecahnya Perang Troya. Perang dahsyat yang berlangsung selama 1 dekade. Tapi apakah benar kecantikan saja cukup untuk memicu kehancuran sebuah peradaban? Ataukah ada agenda politik, intrik keluarga, dan pengkhianatan yang tersembunyi di balik legenda ini? Dalam video ini, kita akan menyusuri kisah Helen dari awal hingga akhir. Dari kelahirannya yang penuh misteri, hubungan cintanya yang penuh skandal, hingga posisinya sebagai simbol konflik terbesar dalam mitologi Yunani. Helen digambarkan sebagai istri Menelaus, Raja Sparta, tetapi takdir membawanya ke dalam pelukan Pangeran Paris dari Troya. Cinta mereka sering dilihat sebagai cinta terlarang, tapi apakah Helen benar-benar jatuh cinta pada Paris? Ataukah dia hanyalah pion dalam permainan politik yang jauh lebih besar, di mana kekuatan para dewa ikut campur? Legenda Helen penuh dengan misteri. Beberapa menyebutnya sebagai korban penculikan yang dipaksa meninggalkan suaminya. Namun, versi lain mengklaim bahwa Helen pergi dengan sukarela, memilih Paris karena cinta atau mungkin demi alasan yang tidak pernah kita ketahui. Tapi di balik itu semua, ada sisi gelap yang jarang dibahas. Bagaimana Helen dianggap sebagai pengkhianat oleh banyak orang Yunani? Bagaimana dia menjadi simbol kehancuran sebuah bangsa, dan bagaimana dia terus memikat pria sekaligus memecah belah mereka. Dan yang lebih menarik, apa sebenarnya peran para dewa dalam kisah ini? Konon, perseteruan antara Hera, Athena, dan Aphrodite dalam kontes kecantikan di Gunung Olympus menjadi awal dari semua tragedi ini. Paris memilih Aphrodite sebagai pemenang, dan sebagai balasannya, Dewi Cinta ini memberikan Helen, yang saat itu merupakan wanita tercantik di dunia, sebagai hadiah. Tapi apakah Helen benar-benar tidak berdaya dalam skenario ini? Ataukah dia memiliki agenda tersembunyi? Helen of Troy, wanita yang dikatakan sebagai wajah yang mampu meluncurkan 1000 kapal, telah menjadi simbol kecantikan dan kehancuran sepanjang sejarah manusia. Namun, di balik mitos yang memesona ini, ada kisah yang jauh lebih gelap dan kompleks, penuh dengan intrik politik, cinta terlarang, serta peran misterius para dewa. Dalam sejarah kuno, Helen bukan hanya perempuan biasa. Dia adalah tokoh yang menjadi pusat dari salah satu perang terbesar yang pernah diceritakan, Perang Troya. Tetapi apakah kisah ini hanya legenda atau ada kebenaran sejarah di baliknya? Helen konon adalah putri Zeus, raja para dewa, dan Leda, seorang manusia fana. Kelahirannya saja sudah penuh kontroversi karena dikaitkan dengan hubungan antara dewa dan manusia. Dia tumbuh menjadi wanita paling cantik di dunia, hingga setiap pria di Yunani ingin menikahinya. Tapi kecantikan Helen ternyata bukanlah berkah, melainkan kutukan. Ketika dia akhirnya menikah dengan Menelaus, Raja Sparta, banyak yang mengira hidupnya akan berakhir bahagia. Namun semuanya berubah ketika Paris, Pangeran Troya, datang ke Sparta. Paris, yang telah dipilih oleh Dewi Aphrodite untuk menerima cinta Helen, menculik atau mungkin membujuk Helen untuk meninggalkan Sparta dan ikut dengannya ke Troya. Inilah yang menjadi pemicu Perang Troya, perang yang berlangsung selama 10 tahun dan menyebabkan kehancuran Troya.
Tetapi, pertanyaannya tetap, apakah Helen benar-benar pergi karena cinta, atau dia hanyalah alat politik dalam permainan kekuasaan yang lebih besar? Apakah dia korban, atau justru pelaku dalam cerita ini? Banyak yang percaya bahwa para dewa memainkan peran besar dalam tragedi ini. Sebelum Paris membawa Helen, ada sebuah kontes kecantikan di Gunung Olympus antara 3 dewi, Hera, Athena, dan Aphrodite. Paris ditunjuk sebagai juri, dan dia memilih Aphrodite sebagai pemenang setelah dewi itu menjanjikan cinta wanita paling cantik di dunia, yaitu Helen. Namun, pilihan ini memicu kemarahan Hera dan Athena, yang kemudian bersumpah untuk menghancurkan Troya. Dengan demikian, perang yang melibatkan manusia sebenarnya adalah permainan catur para dewa di atas dunia fana. Selama perang, Helen menjadi simbol dari kehancuran dan pengkhianatan. Banyak orang Yunani membencinya karena dianggap sebagai penyebab perang. Di sisi lain, para Troya memujanya sebagai lambang cinta sejati Paris. Tapi bagaimana perasaan Helen sendiri? Beberapa sumber menggambarkan dia sebagai wanita yang terperangkap dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Dia menangis atas kehancuran yang disebabkan oleh kehadirannya, tetapi dia juga tidak punya kekuatan untuk mengubah nasib. Namun, ada sisi lain dari cerita ini yang jarang dibahas. Beberapa sejarawan dan mitos menyebutkan bahwa Helen mungkin tidak pernah berada di Troya. Menurut versi ini, Helen sebenarnya dibawa ke Mesir oleh para dewa, dan sosok yang ada di Troya hanyalah bayangan atau ilusi yang diciptakan untuk memanipulasi manusia. Jika benar, maka perang Troya adalah salah satu kebohongan terbesar dalam sejarah mitologi. Setelah Troya runtuh, kisah Helen masih jauh dari selesai. Dalam beberapa versi, dia kembali ke Sparta bersama Menelaus dan hidup damai hingga akhir hayatnya. Namun, ada juga cerita yang mengatakan bahwa dia dibunuh oleh rakyatnya sendiri sebagai balas dendam atas perang yang dia picu. Versi lainnya menggambarkan Helen sebagai wanita yang mengembara tanpa tujuan, dihantui oleh rasa bersalah dan kenangan akan kehancuran yang dia tinggalkan. Lebih dari sekadar cerita cinta dan perang, kisah Helen of Troy adalah cerminan dari sifat manusia. Nafsu, ambisi, pengkhianatan, dan pencarian akan keabadian. Helen bukan hanya lambang kecantikan, dia adalah simbol dari betapa rapuhnya peradaban manusia ketika digerakkan oleh hasrat yang tidak terkendali. Apakah dia korban, pelaku, atau keduanya? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini tentang diri kita sendiri? Helen of Troy adalah salah satu tokoh paling misterius dalam sejarah kuno, bukan hanya karena kecantikannya yang legendaris, tetapi juga karena kisahnya yang penuh dengan tragedi dan kontroversi. Dalam cerita-cerita mitologi Yunani, Helen sering digambarkan sebagai perempuan yang membawa kehancuran bagi dua bangsa, Yunani dan Troya. Namun, di balik citra wajah yang meluncurkan 1000 kapal, ada pertanyaan besar yang masih belum terjawab. Apakah Helen benar-benar bersalah? Ataukah dia hanyalah pion dalam permainan kekuasaan yang jauh lebih besar? Setelah Troya jatuh, kisah Helen tidak berhenti. Dalam Odyssey karya Homer, disebutkan bahwa Helen kembali ke Sparta bersama Menelaus, suaminya yang sah. Tapi bagaimana mungkin seorang pria seperti Menelaus bisa memaafkan istri yang telah meninggalkannya, mengkhianatinya, dan menjadi alasan kehancuran begitu banyak nyawa? Dalam beberapa versi, cinta Menelaus untuk Helen lebih kuat daripada kebencian, sehingga dia memutuskan untuk menerima Helen kembali. Namun, ada juga versi lain yang mengatakan bahwa Menelaus membawanya kembali bukan karena cinta, melainkan sebagai bukti kemenangan atas Paris dan Troya. Helen pun menjadi subjek kemarahan rakyat Yunani. Banyak orang percaya bahwa dia adalah penyebab langsung dari perang yang memakan korban tak terhitung jumlahnya. Beberapa sumber bahkan mengatakan bahwa Helen mencoba membela dirinya dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah benar-benar mencintai Paris, dan bahwa dia dibawa ke Troya di bawah pengaruh sihir Aphrodite. Tapi apakah itu benar? Ataukah Helen hanya mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman? Yang lebih menarik adalah legenda yang mengatakan bahwa Helen tidak pernah berada di Troya sama sekali. Menurut Euripides, dalam drama Helen, Helen sebenarnya diculik dan disembunyikan di Mesir oleh para dewa. Sosok yang berada di Troya hanyalah bayangan atau tiruan yang diciptakan untuk memicu konflik besar di antara manusia. Jika versi ini benar,
maka Helen sebenarnya adalah korban dari permainan para dewa, dan perang Troya adalah pertempuran sia-sia yang tidak pernah seharusnya terjadi. Namun, Helen tidak hanya dikenal di Yunani. Dalam mitologi Romawi, dia juga menjadi simbol keindahan yang menawan, tetapi sekaligus membawa malapetaka. Beberapa sejarawan bahkan menghubungkan kisah Helen dengan tokoh-tokoh sejarah lainnya, seperti Cleopatra, yang juga dikenal karena kecantikannya yang memikat dan hubungannya dengan kehancuran dua pria paling kuat di zamannya. Helen, dalam banyak hal, menjadi archetype wanita yang menggunakan kecantikannya untuk memengaruhi dunia di sekitarnya, baik secara sengaja maupun tidak. Setelah kembali ke Sparta, nasib Helen pun menjadi perdebatan. Dalam beberapa kisah, dia hidup bahagia bersama Menelaus hingga akhir hayatnya. Namun, dalam versi lain, dia diusir oleh rakyat Sparta yang tidak bisa memaafkan pengkhianatan dan kehancuran yang dia sebabkan. Ada juga mitos yang mengatakan bahwa Helen akhirnya mengasingkan diri dan meninggal dalam kesepian, jauh dari dunia yang pernah memujanya. Helen of Troy tidak hanya menjadi simbol kecantikan abadi, tetapi juga simbol dari betapa kompleksnya hubungan antara manusia, cinta, dan kekuasaan. Dia adalah lambang dari bagaimana nafsu, ambisi, dan pengkhianatan bisa menghancurkan segalanya. Kisahnya tetap menjadi pengingat bahwa sejarah, baik itu mitos maupun kenyataan, seringkali penuh dengan sisi gelap yang tersembunyi di balik keindahan dan kejayaan. Setelah Helen kembali ke Sparta bersama Menelaus, kisahnya menjadi semakin kompleks. Dalam banyak cerita, dia diterima kembali sebagai ratu, tetapi penerimaan itu tidak sepenuhnya didasarkan pada cinta. Rakyat Sparta memandangnya dengan penuh kebencian dan dendam, menyalahkannya atas kehancuran yang dialami selama Perang Troya. Helen menjadi simbol pengkhianatan dan malapetaka, tetapi juga seorang wanita yang bertahan di tengah badai tuduhan dan kecaman. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di Troya? Dalam beberapa versi, Helen menyesali keputusannya untuk pergi bersama Paris dan hidup dalam penyesalan selama perang berlangsung. Namun, dalam cerita lain, dia digambarkan sebagai sosok yang menggunakan kecantikannya untuk memanipulasi para pria Troya, termasuk Paris sendiri. Sebagai seorang wanita yang disebut-sebut memiliki kecantikan ilahi, Helen diduga mampu membelokkan jalannya perang, membuat para prajurit kehilangan akal sehat mereka. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa Helen mungkin sengaja memanfaatkan situasi untuk bertahan hidup di tengah konflik yang tidak dia inginkan. Namun, sisi gelap dari kisah Helen muncul ketika dia mulai dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas di Yunani setelah Perang Troya. Beberapa sejarawan percaya bahwa Helen tidak benar-benar diterima kembali di Sparta. Ada versi yang mengatakan bahwa dia akhirnya diasingkan ke sebuah pulau terpencil, di mana dia hidup dalam kesepian hingga akhir hayatnya. Dalam cerita lainnya, Helen justru dibunuh oleh rakyatnya sendiri dalam upaya untuk mengakhiri pengaruh buruk yang dia bawa ke Sparta. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat kuno seringkali mencari kambing hitam untuk tragedi besar, dan Helen adalah target yang paling mudah. Di sisi lain, ada juga mitos yang mengatakan bahwa Helen tidak hanya hidup, tetapi terus menggunakan kecantikannya untuk mempertahankan kekuasaan. Dia digambarkan sebagai ratu yang kuat dan cerdas, yang memahami bahwa penampilannya adalah senjata terbesarnya. Dalam versi ini, Helen belajar dari kesalahan masa lalunya dan menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di zamannya. Tetapi pengaruh itu datang dengan harga. Nama baiknya sudah terlanjur rusak, dan dia tidak pernah bisa benar-benar melarikan diri dari bayangan masa lalunya. Lebih menarik lagi, beberapa peneliti modern percaya bahwa Helen mungkin bukan hanya sekadar mitos, melainkan berdasarkan sosok nyata dalam sejarah. Jika Helen benar-benar ada, maka perannya dalam Perang Troya mungkin sangat berbeda dari yang diceritakan. Dia bisa jadi seorang diplomat, seorang mata-mata, atau bahkan seorang pemimpin yang memanfaatkan kecantikannya untuk tujuan politik. Dalam konteks ini, kisah Helen menjadi lebih dari sekadar cerita cinta dan perang. Dia menjadi lambang dari betapa kuatnya seorang wanita di tengah dunia yang didominasi oleh pria. Setelah kematiannya, Helen terus menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dia diangkat menjadi dewi setelah meninggal, melanjutkan pengaruhnya di dunia mitos Yunani. Orang-orang memujanya sebagai lambang kecantikan,
tetapi juga memperingatkan tentang bahayanya kecantikan yang tidak terkendali. Helen menjadi pengingat bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, dapat memiliki konsekuensi besar, terutama ketika melibatkan kekuasaan, cinta, dan ambisi. Dalam budaya modern, Helen tetap menjadi salah satu tokoh mitologi paling ikonik. Film, buku, dan seni terus mengangkat kisahnya, seringkali memberikan interpretasi baru tentang siapa dia sebenarnya. Helen bukan hanya sekadar wajah yang meluncurkan 1000 kapal. Dia adalah cerminan dari kompleksitas manusia, cinta yang mendalam, ambisi yang tidak terkendali, dan tragedi yang tak terelakkan. Kisahnya mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam, karena di balik setiap legenda, selalu ada kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Jika ada satu hal yang pasti, itu adalah bahwa Helen of Troy tidak akan pernah dilupakan. Namanya akan terus hidup, tidak hanya sebagai simbol kecantikan, tetapi juga sebagai lambang dari kekuatan seorang wanita yang mampu mengubah jalannya sejarah. Dan ketika kita merenungkan kisahnya, kita diingatkan bahwa kecantikan bisa menjadi pedang bermata dua, membangun keagungan, tetapi juga menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Setelah Helen meninggalkan dunia fana, kisahnya tidak berhenti di sana. Di banyak legenda pasca Yunani, Helen menjadi subjek dari ritual, kultus, dan bahkan penyembahan. Sejumlah kecil masyarakat di Yunani kuno dikatakan membangun kuil-kuil untuk Helen, menjadikannya dewi kecantikan, cinta, dan kehancuran. Dalam kuil-kuil ini, pengikutnya mempersembahkan doa-doa dan persembahan untuk mendapatkan karunia kecantikan atau cinta yang tak tertandingi. Namun, ada juga kelompok yang percaya bahwa memuja Helen membawa nasib buruk, karena setiap kecantikannya selalu diiringi dengan kehancuran dan penderitaan. Sementara itu, kisah Helen juga berkembang dalam literatur Romawi. Bangsa Romawi, yang sangat terinspirasi oleh mitologi Yunani, memandang Helen dengan rasa hormat dan ketakutan yang sama. Dalam beberapa interpretasi Romawi, Helen digambarkan sebagai sosok yang lebih manusiawi. Mereka menyoroti penderitaannya, tekanan yang dia hadapi, dan konflik batinnya antara mengikuti kehendak hatinya atau menjalankan tugasnya sebagai istri menelaus. Di tangan para penulis Romawi, Helen menjadi cerminan dari perjuangan manusia melawan takdir yang kejam. Namun, ada juga versi alternatif yang menciptakan narasi Helen sebagai penjahat. Dalam versi ini, Helen adalah wanita manipulatif yang menggunakan kecantikannya untuk mencapai kekuasaan. Dia tidak digambarkan sebagai korban cinta atau nafsu, tetapi sebagai dalang yang cerdas dan licik yang memanfaatkan Paris untuk memulai Perang Troya. Narasi ini mencoba mengangkat pertanyaan, apakah kecantikan Helen benar-benar berbahaya, atau apakah dia hanya produk dari dunia patriarki yang memanfaatkannya sebagai simbol keinginan dan konflik? Lebih jauh ke depan, kisah Helen terus berkembang seiring waktu. Selama abad pertengahan, sosok Helen menjadi inspirasi bagi para penyair dan seniman Eropa. Dalam beberapa cerita, dia muncul sebagai peringatan bagi wanita tentang bahaya kecantikan yang tidak disertai kebijaksanaan. Sementara itu, dalam karya seni Renaissance, Helen sering digambarkan dalam bentuk patung, lukisan, dan sastra sebagai sosok ideal kecantikan wanita. Dia menjadi lambang dari harmoni fisik yang sempurna, meskipun tragis, dalam kehidupan manusia. Namun, teori-teori modern tentang Helen memberikan dimensi baru pada legenda ini. Beberapa arkeolog dan ahli sejarah percaya bahwa kisah Helen mungkin terinspirasi dari peristiwa nyata yang terjadi selama zaman perunggu di wilayah Laut Aegea. Mereka mencatat bahwa kota Troya memang pernah ada, dan perang besar yang melibatkan kota ini kemungkinan benar-benar terjadi. Tetapi apakah perang itu dimulai karena seorang wanita seperti Helen, atau karena alasan politik dan ekonomi, masih menjadi perdebatan. Dalam konteks ini, Helen menjadi lebih dari sekadar tokoh mitos. Dia menjadi simbol dari semua wanita yang dipersalahkan atas konflik yang jauh lebih besar dari diri mereka. Selain itu, kisah Helen juga masuk ke dalam budaya pop modern. Film-film Hollywood, novel, dan serial TV seringkali memutar ulang kisahnya, memberikan interpretasi baru tentang apa arti Helen dalam dunia kontemporer. Beberapa karya modern mencoba mengangkat sudut pandang Helen, menjadikannya bukan hanya sekadar objek,
tetapi subjek dengan keinginan, penderitaan, dan motivasi yang kompleks. Dalam versi ini, Helen lebih mirip dengan seorang wanita modern yang berjuang melawan stereotip dan peran yang dipaksakan kepadanya oleh masyarakat. Namun, kisah Helen juga mengajarkan kita tentang bagaimana sejarah dan mitos seringkali membaur. Apakah Helen benar-benar ada? Jika iya, apakah dia sesungguhnya seperti yang digambarkan dalam legenda? Atau apakah dia hanya metafora untuk konflik, hasrat, dan kehancuran yang selalu hadir dalam sejarah manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap hidup, menjadikan Helen salah satu tokoh yang paling abadi dan menarik dalam mitologi dunia. Dan di akhir semua kisah, Helen tetap menjadi teka-teki. Apakah dia seorang korban, seorang manipulator, atau mungkin keduanya? Apapun kebenarannya, Helen of Troy telah melampaui batas waktu, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah, seni, dan imajinasi manusia. Kisahnya akan terus diceritakan, diinterpretasikan ulang, dan dijadikan pelajaran, selamanya menjadi simbol dari kecantikan yang membawa kehancuran, tetapi juga kekuatan yang tidak terhingga. Helen of Troy atau Helena tetap menjadi simbol abadi dari kekuatan yang kompleks antara kecantikan, kekuasaan, dan kehancuran. Setelah kematiannya, mitos-mitos tentang Helen tidak hanya berkembang, tetapi juga bercabang menjadi berbagai versi yang mempengaruhi budaya, agama, dan politik selama berabad-abad. Kisahnya tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga alat untuk memahami betapa kuatnya pengaruh seorang wanita dalam sejarah yang didominasi oleh laki-laki. Dalam mitos Yunani klasik, beberapa versi menyebutkan bahwa setelah kematiannya, Helen diterima di Pulau Elysius, tempat bagi jiwa-jiwa yang diberkati, sebagai penghargaan atas perannya sebagai istri yang tetap setia kepada Menelaus, meskipun menghadapi situasi yang kompleks. Di sana, dia hidup sebagai dewi kecil yang dianggap sebagai lambang kecantikan abadi. Namun dalam versi lain, Helen tidak pernah mencapai ketenangan. Jiwanya dikatakan terus dihantui oleh perang dan kehancuran yang diakibatkan oleh kecantikannya. Beberapa cerita bahkan menyebutkan bahwa dia terus mengembara, menjadi roh yang tak tenang, mencari penebusan atas dosa-dosa yang tidak sepenuhnya dia lakukan. Lebih jauh, kisah Helen menjadi inspirasi bagi banyak bangsa lain yang menginterpretasi ulang karakternya sesuai dengan budaya masing-masing. Di dunia Romawi, dia dianggap sebagai sosok femme fatal yang harus dihindari, seorang wanita yang kecantikannya adalah senjata sekaligus kutukan. Beberapa penulis Romawi bahkan menggambarkan Helen sebagai pengingat bahwa nafsu dan kesombongan manusia selalu membawa kehancuran besar. Mereka menulis Helen bukan sebagai korban takdir, tetapi sebagai tokoh yang memiliki andil besar dalam kehancuran yang terjadi. Namun, Helen juga menemukan tempat dalam tradisi mistik dan okultisme. Beberapa kelompok esoteris di Eropa abad pertengahan percaya bahwa Helen adalah manifestasi dari kekuatan ilahi yang melambangkan dualitas antara terang dan gelap. Mereka melihat kecantikannya sebagai simbol harmoni kosmis, tetapi juga sebagai pengingat bahwa kekuatan besar selalu memiliki sisi gelap. Dalam tradisi ini, Helen dipuja sebagai figur yang melampaui moralitas manusia, membawa pesan bahwa kehidupan tidak hanya tentang kebaikan dan kejahatan, tetapi tentang keseimbangan di antara keduanya. Kecantikan Helen juga menjadi inspirasi bagi seni dan sastra selama era Renaissance. Para seniman seperti Botticelli dan Rubens melukis Helen sebagai dewi yang mempesona, tetapi juga misterius. Dalam sastra, dia sering dijadikan simbol kecantikan yang tak tertandingi, tetapi juga sebagai lambang dari tragedi dan pengorbanan. Para penulis Renaissance mencoba mengeksplorasi sisi manusiawi Helen, menjadikannya lebih dari sekadar mitos, tetapi juga seorang wanita dengan perasaan, impian, dan kelemahan. Namun di era modern, kisah Helen mulai dilihat melalui lensa feminisme dan kritik sosial. Para sejarawan dan penulis mulai mempertanyakan, apakah Helen benar-benar memilih jalannya sendiri? Atau apakah dia hanya korban dari dunia patriarki yang memanfaatkan kecantikannya untuk tujuan politik? Dalam interpretasi modern, Helen tidak lagi hanya dipandang sebagai simbol kecantikan, tetapi sebagai cerminan dari bagaimana masyarakat memperlakukan wanita yang memiliki kekuatan unik. Kisahnya menjadi alat untuk mengkritik standar ganda dalam sejarah,
dan bagaimana wanita seringkali dipersalahkan atas tindakan yang dilakukan oleh pria. Selain itu, teori konspirasi modern juga mencoba menghubungkan Helen dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang lebih besar. Ada yang mengklaim bahwa Helen adalah bagian dari dinasti atau kelompok rahasia yang memanipulasi peradaban kuno. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa Helen adalah avatar dari kekuatan kosmik tertentu yang sengaja ditempatkan di dunia untuk memicu perubahan besar. Meskipun klaim-klaim ini tidak didukung bukti kuat, mereka menunjukkan betapa dalamnya pengaruh Helen dalam imajinasi kolektif manusia. Salah satu interpretasi paling kontroversial tentang Helen datang dari para psikolog modern yang melihat kisahnya sebagai studi tentang obsesi dan pengaruh kecantikan terhadap psikologi manusia. Mereka berpendapat bahwa Helen tidak hanya melambangkan kecantikan fisik, tetapi juga keinginan manusia untuk sesuatu yang tidak dapat dicapai. Dalam konteks ini, Helen menjadi simbol dari mimpi yang selalu diinginkan, tetapi tidak pernah benar-benar memuaskan. Sebuah refleksi dari kondisi manusia yang selalu mencari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Helen of Troy, sebagai simbol kecantikan dan kekuatan yang memengaruhi sejarah, terus menjadi bahan diskusi yang penuh intrik. Dalam berbagai teks kuno, ada misteri yang jarang dibahas. Apakah Helen benar-benar manusia, ataukah ia entitas lain, sesuatu yang melampaui batas-batas kemanusiaan? Beberapa ahli mitologi menganggap Helen sebagai perwujudan dari kekuatan ilahi yang menggunakan kecantikan untuk menciptakan konflik besar demi membentuk jalannya sejarah. Mitos lain mengungkap bahwa Helen tidak pernah benar-benar pergi ke Troy. Dalam kisah yang jarang diketahui, Helen digantikan oleh sosok bayangan atau ilusi yang diciptakan oleh para dewa, sementara Helen yang asli disembunyikan di Mesir. Jika benar, hal ini berarti perang besar Troya yang memakan ribuan korban mungkin didasarkan pada kebohongan besar yang dirancang oleh kekuatan yang lebih tinggi. Siapa yang diuntungkan dari konflik ini, dan mengapa dewa-dewa memilih memainkan peran seperti itu? Di sisi lain, arkeologi modern membawa perspektif baru. Beberapa situs di Yunani dan Asia Kecil ditemukan memiliki artefak yang terkait dengan cerita Helen. Salah satunya adalah prasasti kuno yang menyebutkan Dewi dari Troy, mengisyaratkan bahwa Helen mungkin dipuja sebagai dewa setelah kematiannya. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Helen bukan hanya tokoh sejarah, tetapi juga ikon spiritual yang melampaui zamannya. Namun, dalam catatan sejarah, pengaruh Helen tidak berakhir di Troy. Beberapa sejarawan percaya bahwa sosok Helen mengilhami ratu-ratu besar lainnya, seperti Cleopatra di Mesir atau Zenobia di Palmyra. Keduanya dikenal menggunakan kecantikan dan kecerdasan mereka untuk memengaruhi politik dan perang, mengikuti jejak Helen sebagai figur wanita yang dapat membentuk dunia di sekitarnya. Bagaimanapun, warisan Helen adalah cermin bagi peradaban manusia, mencerminkan betapa kompleksnya hubungan antara kecantikan, kekuasaan, dan kehancuran. Hingga hari ini, kisah Helen tetap menjadi peringatan bahwa kekuatan besar sering datang dengan harga yang mahal. Sebuah pelajaran yang tetap relevan bagi dunia modern. Namun, kisah Helen tidak hanya berhenti pada perang dan kehancuran. Setelah kematiannya, Helen menjadi subjek berbagai mitos dan cerita rakyat yang terus berkembang selama berabad-abad. Salah satu legenda paling menarik menyebutkan bahwa jiwa Helen tidak pernah benar-benar tenang. Ia dikutuk untuk menjadi roh pengembara, mengunjungi medan perang di seluruh dunia, menyaksikan kehancuran yang terus terjadi akibat kecantikan dan ambisi manusia. Dalam versi ini, Helen menjadi saksi bisu dari siklus peperangan yang tidak pernah berakhir, seolah-olah ia adalah simbol dari keinginan manusia yang tak terpuaskan. Legenda lain menyatakan bahwa Helen tidak mati seperti manusia biasa. Ada mitos yang mengklaim bahwa Helen diangkat ke langit oleh para dewa, menjadikannya dewi kecil yang mempengaruhi nasib para wanita di masa depan. Dalam peran ini, Helen dianggap sebagai pelindung para wanita yang menggunakan kecantikan mereka untuk bertahan hidup atau mendapatkan kekuasaan. Namun, keilahian ini tidak datang tanpa kontroversi. Beberapa budaya menganggap Helen sebagai dewi yang membawa kesialan, memperingatkan para pria untuk tidak terjebak oleh daya tarik fisik semata. Di luar mitos, pengaruh Helen juga terlihat dalam budaya populer dan seni. Banyak penyair dan seniman terinspirasi oleh kecantikannya,
menciptakan karya yang mengabadikan Helen sebagai figur abadi. Dalam puisi epik, drama, hingga lukisan, Helen sering digambarkan sebagai sosok yang penuh teka-teki, sekaligus korban dan pelaku dari tragedi besar. Bahkan hingga era modern, Helen menjadi simbol dari keindahan yang menghancurkan, mencerminkan kompleksitas hubungan manusia dengan estetika, moralitas, dan kekuasaan. Namun, dalam studi modern, Helen juga menjadi simbol feminisme dan kritik terhadap patriarki. Beberapa sejarawan dan penulis kontemporer melihat Helen sebagai korban dari sistem yang memanfaatkan wanita sebagai alat politik. Kecantikannya tidak hanya menjadi anugerah, tetapi juga beban yang harus ia tanggung sepanjang hidupnya. Dalam interpretasi ini, Helen bukan hanya lambang kecantikan, tetapi juga perlawanan terhadap stereotip yang membatasi peran wanita dalam masyarakat. Akhirnya, Helen of Troy tetap menjadi salah satu figur paling misterius dan kompleks dalam sejarah dan mitologi. Ia adalah cerminan dari kekuatan kecantikan, kekuasaan, dan kehancuran yang tak lekang oleh waktu. Kisahnya terus hidup, menantang kita untuk mempertanyakan apakah kecantikan adalah anugerah, kutukan, atau mungkin keduanya. Apapun interpretasinya, Helen mengajarkan bahwa sejarah selalu memiliki sisi yang penuh dengan intrik, tragedi, dan misteri yang tak terpecahkan. Meskipun Helen of Troy telah lama dianggap sebagai lambang kecantikan yang abadi, peranannya dalam sejarah dan mitologi sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar wajah yang meluncurkan 1000 kapal. Beberapa kisah alternatif menyebutkan bahwa Helen mungkin tidak pernah menjadi sosok pasif yang hanya digunakan sebagai alat untuk memicu perang. Sebaliknya, ia digambarkan sebagai wanita yang sangat cerdas dan sadar akan pengaruhnya terhadap dunia di sekitarnya. Ada legenda yang menyebutkan bahwa Helen sengaja menggunakan kecantikannya untuk menciptakan konflik di antara para raja dan pahlawan. Bukan karena ia ingin menjadi penyebab perang, tetapi karena ia ingin mengubah tatanan dunia yang didominasi oleh pria. Beberapa ahli mitologi modern bahkan menganggap Helen sebagai simbol dari perubahan sosial besar-besaran. Dalam budaya Yunani kuno, kecantikan seringkali dianggap sebagai hadiah dari para dewa, tetapi juga sebagai alat untuk memperbudak. Helen dengan kecantikannya yang melampaui batas menunjukkan bahwa kecantikan bisa menjadi kekuatan destruktif yang melampaui kendali manusia. Namun, di balik semua itu, ada kemungkinan bahwa Helen sebenarnya mencoba memanfaatkan posisinya untuk membebaskan dirinya dari batasan-batasan yang dikenakan oleh masyarakat patriarki. Dalam beberapa versi mitos, Helen berhasil melarikan diri dari Troy sebelum kota itu jatuh. Ada kisah yang menyebutkan bahwa ia berlayar ke Mesir dan hidup dalam penyamaran, memulai kehidupan baru yang jauh dari perang dan intrik politik. Beberapa sumber bahkan menyatakan bahwa Helen menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang pendeta wanita, melayani Dewi Hera atau Aphrodite, sebagai bentuk penebusan atas kekacauan yang diakibatkan oleh kehadirannya. Namun, seperti kebanyakan tokoh mitologi, akhir kehidupan Helen tetap menjadi misteri yang diperdebatkan. Sementara itu, dalam seni dan sastra, Helen terus menjadi simbol ambiguitas moral. Beberapa karya menggambarkannya sebagai korban dari takdir yang ditentukan oleh para dewa, sementara yang lain menjadikannya pelaku utama dalam tragedi Troy. Dalam drama-drama Yunani kuno seperti Helen, karya Euripides, ia digambarkan sebagai wanita yang terus-menerus berusaha membela dirinya sendiri, menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi. Namun, di sisi lain, ada juga interpretasi yang menyebut Helen sebagai manipulator ulung, yang memanfaatkan kecantikannya untuk mempengaruhi pria di sekitarnya. Dalam budaya modern, Helen seringkali menjadi inspirasi bagi diskusi tentang kekuatan dan kelemahan kecantikan. Di satu sisi, ia dianggap sebagai simbol dari daya tarik fisik yang dapat membuka pintu menuju kekuasaan. Di sisi lain, ia juga menjadi pengingat bahwa kecantikan seringkali datang dengan harga yang sangat mahal, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Kisah Helen menunjukkan bahwa kecantikan bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang pengaruh, kekuasaan, dan bahkan tragedi. Yang menarik, beberapa sejarawan mencoba mengaitkan kisah Helen dengan tokoh-tokoh nyata dalam sejarah. Misalnya, beberapa percaya bahwa Helen mungkin didasarkan pada ratu atau bangsawan nyata dari masa lalu
yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah Mediterania. Ada pula teori yang menyebutkan bahwa kisah Helen sebenarnya adalah alegori untuk menjelaskan konflik politik dan ekonomi di wilayah tersebut, di mana kecantikannya mewakili kekayaan dan kekuasaan yang menjadi rebutan. Namun, terlepas dari semua interpretasi ini, Helen tetap menjadi salah satu figur paling abadi dalam mitologi dan sejarah. Kecantikannya mungkin menjadi sumber dari banyak konflik, tetapi juga menjadi inspirasi bagi seni, sastra, dan pemikiran manusia selama berabad-abad. Dalam banyak hal, Helen mengajarkan kita bahwa di balik setiap cerita besar, selalu ada lapisan-lapisan kompleksitas yang menantang kita untuk melihat lebih jauh, melampaui apa yang terlihat di permukaan. Kisah Helen bukan hanya tentang kecantikan, tetapi juga tentang kekuatan, kelemahan, dan kemanusiaan itu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di bawah ini, agar Anda tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk semuanya.